Ya, selamat malam teman-teman YouTube viewer. Kembali lagi nih, kita hari Rabu 3 Juni malam ini kita live. Mohon maaf mungkin di awal-awal tadi koneksinya buruk, jadi kurang bagus ya. Mungkin nanti tappingnya akan kita coba upload lagi. Oke, teman-teman viewers, malam ini kita kedatangan tamu spesial, spesial dari Kota Depok nih. Ya kan, siapakah dia? Nanti kan kita coba perkenalkan satu persatu. Ya kan, bahwasanya beliau-beliau ini adalah senior-senior musisi, senior-senior arranger, senior-senior vendor. Di sini juga ada teman sekjen ya dari organisasi tersebut. Baik, nanti kita akan tanya siapa-siapakah mereka. Jangan kemana-mana. Oke, itu tadi adalah cuplikan marsnya organisasi tersebut, ya kan. Keren banget tuh, dibuat dalam waktu 1 hari katanya. 1 hari 1 malam, satu malam katanya dibuat hanya dalam waktu 1 malam. Cuma mungkin mixingnya belum oke, nanti di mixing ulang jadi lebih bagus gitu ya. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi kita akan coba tanya satu persatu siapakah beliau-beliau ini supaya memperkenalkan dirinya. Kita mulai dari mana nih? Kanan, kiri? Dari sini dulu boleh. Oke, dari kiri. Berarti dari kiri, dari Mas Sekjen. Coba kamera kasih tahu ke Mas Sekjennya ini. Oke, selamat malam Mas Tris. Jadi saya yang kedua nih jadinya ya. Gitu. Jadi saya perkenalkan dulu dari sebelah sana ya. Boleh, boleh. Ya, boleh. ini mohon difokuskan. Iya, Wit. Ini Pak Haji Mawi Sound System. Dari sana, Wit. Kesini. Ya, dia mbahnya Sound System dari tahun 81-an. Iya, terima kasih Bang Haji Mawi sudah mau hadir di sini. Ya, dan terus Sama-sama. di sebelahnya Bapak Haji Dadang. Beliau musisi tahun era segituan tuh sama. Selamat malam Pak Dadang, terima kasih sudah datang. Silakan Pak Dadang. Tahun berapa Pak Dadang ya? Tahun 80-an. Nah ini pembinanya kita nggak asing lagi mungkin ya, dari dunia jagat permusikan ini Bapak Haji Alika Babil. Selamat datang Pak Haji Ali. Terima kasih loh udah datang. Sebagai pembina dan saya sendiri sekjen. Itu aja udah. Silakan monggo untuk selanjutnya Mas Tris. Oke, mungkin dari teman-teman viewer nih belum pada tahu ya, atau mungkin sebagian udah tahu, sebagian belum ada yang tahu. Kita akan coba kupas siapakah sih beliau-beliau ini sebenarnya gitu kan. Kita mulai dari gimana kalau kita mulai dari Pak Haji Alik? Ya betul, silakan. Pak Haji Alik, monggo diperkenalkan. Oh ya, nama saya Alik Ababil. Gitu. Kebetulan saya memang berkecimpung di dunia musik, di recording dari tahun 80-an. Kalau manggungnya itu dari tahun 75, 76 lah. Saya belum lahir itu. Iya. Jadi kita belum lahir, beliau sudah eksis gitu kan. Kacau gitu. Iya. Nah itu ya alhamdulillah latar belakang saya memang dari musisi. Nah kebetulan memang di Depok ini beragam, banyak ya teman-teman yang punya ini punya itulah, boleh dikatakan seperti itu. Makanya saya selaku pembina saya ingin menyangkup menjadi satu ajang silaturahim. Gitu. Jadi alhamdulillah saya juga yang tadinya musisi jadi kenal orang sound ya kan, teman-teman vendor ya, gitu. teman-teman vendor gitu kan, banyak teman-teman panggung semuanya lah gitu. Alhamdulillah ini juga salah satu kan bisa memanjangkan umur kita. Amin, amin, Gitu kan, amin. untuk tambah rezeki mungkin. Amin, insyaallah. amin. Ya seperti itu aja Mas Riz. Ya itu sekilas tentang Haji Alik Ababil yang mungkin di dunia industri nyanyi beliau sudah melanglang buana ya. Beliau sudah eksis sebelum saya lahir, jadi luar biasa. Oke, kita akan ke sebelah kanan. Kita akan coba
kupas tentang Haji Dadang. Monggo Pak Haji Dadang memperkenalkan dirinya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadang, kebetulan saya tinggal di Depok. Saya sebenarnya musisi ya, cuma udah bujur kali ya. Tapi belum pensiun. Belum pensiun. Nah, gitu. Musisi nggak ada pensiunnya iya, gitu. betul, betul. Cuma kita dulu aslinya saya pemain bass Oh, main bass. di Jadut Jaja Miharja. Oh, seniornya almarhum Bang Haji ya? Iya, itu. Saya keluar pas syuting kuis dangdut saya keluar tuh. Saya apa istilahnya freelance aja gitu. Terus tahun 98 saya pindah profesi jadi player keyboard. Keyboardist. Iya. Dari basis menjadi keyboardist. Keyboardist, Agak ya. jauh ya? Agak jauh, tapi masih di situ. Apa namanya? Enggak jauh. Kalau macul agak jauh ya. Nah maksudnya dari instrumen gitar Iya. biasanya kan bass ke melodi Iya. atau kemana. Iya. Karena fisik nggak kuat ya, manggul. Oh gitu. Saya berubah haluan gitu, nggak jauh kan. Masih Cuma geser dikit lah. dikit aja. Geser dikit. Gitu. Sedikit-sedikit. Oh beliau arranger juga. Sedikit-sedikit sambil belajar. Kebetulan ada senior nggak enak malu. Iya. Justru dengan adanya senior mungkin bisa membimbing nanti kita-kita Iya, yang insyaallah, junior insyaallah. gimana sih ngerensmen lagu yang Insyaallah, baik dan benar gitu kan. Iya. Begitu aja Mas Tris. Oke, demikian tadi mukadimah dari Pak Haji Dadang, perkenalan dari Pak Haji Dadang. Mungkin yang sudah pada mau kenal, mungkin seputaran Depok sudah tidak asing lagi ya dengan beliau. Tapi yang mungkin buat viewer-viewer baru, beliau orang yang diperhitungkan ya. Oke, kembali ke laptop nih. Sebelahnya Pak Haji Dadang. Nah, beliau ini adalah senior kita, dalam arti senior di bidang usaha jasa vendor ya. Mungkin kita belum punya usaha, beliau udah malang melintang nih di dunia tersebut. Siapakah dia? Coba kita perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Salam sehat, salam semangat untuk usaha di sound system dan lainnya. Amin. Oke, saya akan perkenalkan diri saya Asmawi atau Mawi Sound sebagai pendiri Speed gitu Mas. Oh gitu. Iya. Gitu aja Mas. Singkat ya, singkat banget Masih gitu ya. bagus ada suaranya. Biasanya nggak ada suaranya Mas. Jadi mungkin saya bisa tambahkan. Jadi Haji Mawi adalah pemilik, ownernya dari Mawi Sound yang mungkin di area seputaran Jakarta Selatan, Depok sudah, Tangerang Selatan sudah tidak diragukan lagi gitu kan. Nama besar beliau gitu ya. Cuma mungkin karena beliau sering di backstage, di belakang panggung, jadi di depan kamera agak grogi. Bagus ada suaranya Mas. Masih bagus, biasanya mendem. Oke, kita akan coba ya menanyakan kepada beliau-beliau ini. Karena beliau adalah pendiri dan founder juga pembinanya serta ada sekjennya dari SPED. SPED itu adalah silaturahim pekerja event Depok. Jadi tulisannya SPED, Dan seni Depok. silaturahim pekerja seni, Event dan seni. pekerja event dan seni Depok gitu. Kita akan tanya kepada beliau-beliau ini. Sebetulnya di awal-awal itu kemarin kita udah ngobrol sih sama pengurusnya SPED itu kan. Tentang bagaimana SPED gitu kan. Cuma sekarang kan ada seniornya nih, jauh lebih senior lagi nih. Kita akan coba tanya nih ke Haji Alik. Sebetulnya siapa sih yang mencetuskan untuk mendirikan SPED itu? Mungkin sedikit saya bisa jelaskan bahwa pendirinya ini adalah dua orang ini nih. Jadi Haji Dadang Mawi sama Haji Dadang. Iya, betul. Gitu. Nah, mereka berdua kebetulan jumping dulu dengan sekjen dan Pak Ketua, terus menghampiri saya
bagaimana intinya untuk bisa membina dari perkumpulan ini gitu loh, sebelum terbentuk organisasinya Organisasi, betul Pak Haji. gitu loh. Nah, dalam pertemuan itu saya juga pengen karena di sini dilibatkan seninya gitu loh. Karena saya memang kalau di bidang vendor kayak gini memang nggak ngerti kan istilahnya. Kalau saya kan cuma pelaku seninya ya dulu ya kayak manggung-manggung itu pokoknya jreng hidup aja kan gitu. Seperti kayak gitu. Jadi nah pembina itu saya melihat dari kompeten dari yang ada dari senimannya terutama. Seniman Depok ini ya alhamdulillah kalau untuk dangdutnya gitu paling disorot di luar Jakarta, di luar Depok. Boleh dikatakan seperti itu. Nah saya juga pengen juga memberikan motivasi kepada generasi khususnya bagaimana kita bisa coba mengeksplor seperti berkarya, mencipta lagu. Arranger. Ya. Intinya mencipta lagunya dulu deh dengan karya-karya yang intinya apa yang ada di otak dia bisa keluar, intinya seperti itu. Nah untuk Speed itu sendiri makanya saya ditarik sebagai pembina karena ini bentuk silaturahim yang kalau menurut saya yang luar biasa yang tidak dimiliki daerah lain gitu loh. Seperti bergabungnya antara vendor-vendor owner yang ada gitu dengan musisi gitu loh. Nah di sini saya mengapresiasikannya luar biasa ini kalau kayak gini gitu. Yang tadinya mungkin saya nggak kenal dengan mereka-mereka, ya alhamdulillah di Depok inilah saya kenal yang namanya Bang Mawi. Oh seperti ini Bang Mawi gitu. Ternyata begitu ngobrol-ngobrol asik juga gitu. Walaupun banyak diemnya beliau. Gitu kan. Tapi alhamdulillah sekjennya kebetulan memang ini yang suka mancing-mancing. Ini kalau saya bilang yang punya pil girang dia. Gitu. Jadi kalau ketemu dia nih pasti ketawa. Karena kalau pil girang itu kita cari di apotek manapun nggak ada. Gitu. Nah, dengan beliau ini alhamdulillah kita dipertemukan semua dengan vendor-vendor yang ada. Jadi terbentuknya juga pada saat COVID ini ya. Yang kemarin-kemarin dengan semangat juangnya Pak Sekjen dan Pak Ketum juga ini sangat luar biasa. Di bulan puasa itu pertemuannya Masya Allah deh. Walaupun kita tidak banyak gitu loh. Tapi membahas masalah Speed ini bagaimana bisa berkembang ke depannya gitu. Dan kita juga insya Allah akan merekrut dari pemerintah Depok lah. Boleh dikatakan merangkul beliau-beliau ini agar bagaimana kita bisa berkembang lebih pesat lagi, lebih banyak lagi, ya itu intinya seperti itu Mas Tris. Oke. Sehingga sebetulnya Speed itu pencetusnya sebelah kanan saya nih mereka berdua nih. Betul sekali. Oke, viewers kita akan coba tanya nih sebetulnya tercetusnya gimana sih itu Speed sehingga bisa tercetus. Ada forum komunikasi atau seperti forum silaturahim gitu kan. Saya mohon kepada Haji Mawi sama Haji Dadang bisa diceritakan sih gimana sih tektokannya gitu. Tiba-tiba kok muncul ide membuat Speed gitu kan. Gitu. Ya, monggo. Pada awalnya pas awal-awal COVID ya. Awal-awal COVID. Di situ kita sama-sama nangis bareng. Waduh. Nangis bareng. Nangis berjamaah. Jangan-jangan nangisnya dikasih sound sama mereka sama Haji Mawi ini. Enggak. Ini sering WA nih. Bang kita nangis bareng yuk. Nah, awalnya itu. Nah saya terinspirasi. Waduh ayo kita panggil teman-temannya. Pertama Bang Ucup. Oke. Bang Ucup ayo gerakin. Gitu. Soalnya nih kelihatan pada nangis bareng nih. Ngumpul di rumah siapa tuh ngumpul awal-awal? Pertama awalnya via telepon ya. By telepon. Saya terus ke Bang Ucup, telepon ke Bang Mawi. Oh gitu, Ya, TikToknya gitu. TikToknya begitu. Terus kalau nggak salah mau puasa berapa hari ya? 2 hari, apa sehari ya? Sehari. 2 hari ya? Tanggal 18. Jadi sebelum puasa? Sebelum puasa. Itu kita kumpulin siapa-siapanya gitu. Kebetulan Bang Mawi yang lebih tahu
owner-owner. Teman-teman vendor, beliau lebih vendor. tahu. Lebih tahu gitu. Ya udah. Akhirnya itu bulan puasa hampir tiap hari kalau nggak salah, tiap malam. Kegiatannya itu, ngumpul Iya, gitu. Pokoknya saya salut untuk saya apresiasikan buat ketua Bang Opik. Oh, ketuanya nggak masuk nih ketuanya? Ada di dalam, di luar. Saya apresiasi sama dia, sama beliau. Sangat semangat sekali. Jadi kita justru didorong-dorong sama dia. Sedangkan kita pendiri nih. Ya, untuk selanjutnya Bang Mawi. Ayo. Coba senior, cerita tek-tekannya gimana? Dari Haji Dadang ke Mas Yusuf terus ke jenengan gitu. Iya. Mulai kumpul-kumpul untuk semua rekan pada tanggal 18 Mas. 18 April. April. Iya. Iya langsung dibentuk pengurus dan ketua Deklarasi lah, deklarasi. Ya. deklarasi. Iya. Jadi ada deklarasi di rumahnya Haji Mawi nih. Iya, baru bentuk aja itu, iya. Gitu Mas. Oke. Kalau pembentukan itu kumpul 9 rekan gitu ya. 9. Tergabung dari beberapa ya, teman vendor dan musisi Iya tentunya udah gitu. tergabung Mas. Jadi saya bantu buat Pak Haji Mawi. Kan kalau kita misalnya yang ngundang Yusuf siapa? Kalau kita kan hanya sebagai anak muda nih, karena begitu Pak Mawi mungkin sudah ngubungin teman-teman lewat WA, jadi beliau juga melihat siapa nih di atas kita. Karena Pak Mawi memang sedepok pun memang jadi panutan untuk orang-orang pekerja event semua. Bahkan juga akhirnya kan pada bicara tuh para pengurus, para anggota. Saya aja baru ini bisa ngobrol Bang Mawi. Biasanya jauh ngomong takut. kayak gitu. Bisa ngobrol. Ternyata undangan dari beliau pada antusias semua. Akhirnya karena memang pada waktu itu mungkin ada kita ikut program pemerintah untuk membatasi diri, kita juga jarak jauh, akhirnya Pak Mawi membatasi untuk yang datang. Hanya terbatas 9 orang tadi. Ya, 9 orang yang sudah didelegasikan dari Sawangan 1 orang, dari daerah mana? Depok Timur juga. Jadi ada beberapa wilayah seperti dipanggil lah. Perwakilan lah. Perwakilan. Ya, saya bantu mungkin Pak Mawi juga minta dibantu menjelaskan. Akhirnya, tapi waktu di situ sih Pak Mawi ngomong enak Mas. Oh gitu. Tolong ini kita silaturahim biar saling kenal. Mohon gimana. Nah dari masukan Pak Haji Dadang sama Pak Haji Mawi ngasih ke kita untuk gimana nih kira-kira saya membuat ini untuk saling mengenal. Ya tanggapannya semua ikut, makanya langsung pas hari ketiga anggota kita langsung 40. Seret. Termasuk saya tuh aja korban kayaknya masuk. terus nambah itu intinya gitu. Oke, Bang Haji Mawi sama Pak Haji Dadang nih. Berarti kan ada latar belakang kan? Ada latar belakang. Kenapa tiba-tiba jenengan berdua ingin membuat forum silaturahim ini gitu kan? Kira-kira latar belakangnya apa nih, Bang Haji Mawi? Latar belakang, oke, ngumpul di tempatku, kita bikin deklarasi ini gitu. Kira-kira latar belakang yang melatar belakangi itu apa gitu? Iya Mas, latar belakang demikian. Gitu, pas ngumpul-ngumpul langsung ngebentuk aja emang untuk nama udah disiapin sama sekjen gitu. Jadi Pak Mawi itu dulu ternyata beliau tuh sudah dari tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu memang sudah punya rencana. Jadi pengen untuk, kan beliau juga mau lihat nih yang baru-baru, yang nongol, yang baru. Maksudnya gini, saya sebenarnya disuruh sampaikan, Pak Mawi kan memang orangnya diam. Iya, gitu loh. Jangan sampai, kenapa dibuat ini? Karena kan sudah banyak terdengar nih, ada vendor dari Depok nggak beres, vendor. Jadi intinya untuk saling, bukannya nggak beres gimana ya, untuk saling mengenal, saling merapikan semua, satu sama lain dari yang kecil sampai yang besar, untuk memperkenalkan semua. Kebetulan Pak Mawi juga kan banyak yang baru-baru
Juniornya jauh gitu kan. Kayak Iya. kita mungkin belum pernah sowan ke beliau gitu. Belum kan. pernah gitu. Ya malah beliau kesini. Alhamdulillah. Saya masih baru usia berapa tahun ya Pak Mayu udah main sound system. gitu. Gitu. Ini tua banget ya. Wah, jangan disebut umurnya Mbak Haji. Itu sih itu intinya. Jadi mungkin bisa diambil kesimpulan latar belakangnya adalah ingin mempersatukan ya. Iya, jadi ingin itu. mempersatukan teman-teman baik dari musisi dan vendor. Gitulah. Kalau Cuman ketika bersatu nih Mas, sayang jadi beban juga. oh gitu. Suruh bikin Mars, saya tuh Ketiban juga ya, ketiban tugas. juga gitu loh. Suruh bikin juga akhirnya. Oke, kayak saya rasa sih baik ya dalam arti kemarin kita udah coba ngobrol sama Mas Taufik dan Mas Yusuf. Wow, ini begini. Saya rasa bagus dalam arti memang kita butuh saling support, kita butuh saling dukung, kita butuh saling rangkul. Kita nggak butuh perpecahan di titik itu kan. Wah, kita pakai A, kita pakai B, kita pakai C gitu kan. Tapi kalau ada persatuan atau perkumpulan, mungkin kita akan lebih solid kan. Iya, betul, akan lebih solid gitu loh. Mungkin kemarin kan juga dibahas sama Mas Yusuf dan Mas Taufik itu adalah standarisasi. Wah, Iya. itu keren tuh. Standarisasi berarti ada kualitas kan? Ada kualitas. Nah, ada kualitas. Berarti standarnya panggung seperti ini, standarnya tenda seperti ini, standarnya audio seperti ini, standarnya video begini gitu kan. Ya, iya bener Mas. Jadi juga kan untuk salah satunya kan untuk jangan sampai nih nama vendor Depok juga takutnya kurang baik ya. Dengan adanya ini kan di Depok vendor banyak. Pak Mawi begitu namun begitu. Takutnya salah satu mungkin ada yang kurang baik sedikit, takutnya ke bawah semua seperti itu. Jadi untuk menampung semua agar saling mengenal, kan ternyata hubungan silaturahim itu akhirnya sangat baik gitu loh. Jadi kan akhirnya pada aware semua Mas, pada tanggapannya baik semua gitu. Alhamdulillah karena melihat daripada yang diri ini siapa sih gitu. Yang ternyata dari ujung Depok Parung sampai kemana, oh Bang Mawi bikin itu, ya udah gitu. Ya udah jadi karena melihat sosoknya itu intinya. Termasuk salah satu sosok yang dipertimbangkan di dunia audio. Iya betul Mas. Ya saya rasa bisa menjadi panutan buat kita juga yang masih junior dalam arti ya. Bagaimana beliau bisa berkecimpung di dunia audio itu sekian lama dan tetap bertahan. Itu kan sesuatu yang luar biasa menurut saya. Itu boleh dibagi ilmunya Bang Haji Mawi nanti itu. Oke, berarti latar belakangnya tadi seperti itu. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan teman-teman vendor dan musisi di Depok supaya bisa mempunyai standarisasi. Lalu sudah ngumpul, sudah ada latar belakang, sudah ada tujuan. Nah, kemarin saya sempat nanya juga sih kepada pengurus, legalitasnya gitu ya. Legalitasnya dari si SPED sendiri. Mungkin dari Mas Sekjen bisa bercerita legalitasnya SPED. Untuk legalitas alhamdulillah per hari tadi sudah beres. Jadi hari ini SPED sudah clear. Sudah clear and clean. Wah, mantap gitu. Cakep. Sudah. Alhamdulillah sudah clear. Tinggal kita daftarkan saja ke pemerintah. Pak Ketua lagi besok tinggal urus ke sana. Jadi diajukan juga ke Pemkot ya dalam arti Ya sudah kemarin juga sudah sebelum itu kan sudah kunjungan juga. Jadi memang ada beberapa syarat administrasi yang harus dilengkapi. Nah setelah udah clear, sudah beres, kita lihat apa-apa aja sih sudah beres, tinggal diajukan agar diakui di pemerintah Kota Depok. Itu aja. Bagus lah itu bagus. Kita dukung kalau yang begitu-begitu. Nah tinggal mungkin bagi teman-teman yang ingin menjadi anggota SPED, nah itu tuh penting juga kan harus diinfokan kepada teman-teman yang belum menjadi anggota SPED. Karena biasanya kan gini, dalam sebuah organisasi itu ada ADART, ada susunan pengurus tadi ya. Nah ada syarat menjadi anggota. Kira-kira apa tuh syaratnya menjadi anggota SPED, Mas? Jadi pertama syaratnya dia harus punya produksi. Oh gitu. Dia memang memiliki ya? Memiliki dia produksi. Dia owner gitu kan? Dialah owner atau panggung, lighting, genset, apapun. Jadi kita juga, saya bilang kita harus punya database. Ini siapa sih seperti ini? Karena kan nanti kalau memang sini sudah jatuhnya asosiasi, kita melindungi anggota kita. Baik dari hukumnya, operasionalnya, legalitasnya semua. Karena kan kalau memang speed ini baik kan menjaga nama baik semua ini kan memang tidak main-main. Misalnya kita punya database berapa sih
kita punya ada klasifikasinya dari ini spesifikasi dari sound yang skala dari besar, menengah, kecil. Kan event juga kan bukan yang besar aja. Siap. Di mall juga kan ada model kayak apa? Yang kecil-kecil, yang untuk stand-stand. Untuk di booth lah gitu yang ya. booth-booth itu seperti itu intinya. Nah itu kedua ya berkelakuan baik. Berarti menjadi anggota harus pakai SKCK gitu kan. Kebetulan kita kan ada humas. Humas itu ada salah satunya Bang Alpi, terus Bapak Minan, ada Bang Arai. Beliau juga memang orang-orang panggung juga. Dia humas itu meng-screening. Ini kira-kira layak atau tidak. Nah setelah itu ada urut-urutannya. Oh gitu. Ada urut-urutannya, terus ada pengawas juga di speed. Seleksinya ketat gitu berarti ya. Ketat Wih. screeningnya. Jadi dari humas diajukan ke ketua, kita ada pengawas. Pengawas itu yaitu Bapak Dian Alamanda. Beliau founder Rijing di daerah Limo. Limo. Ya, orang kenalnya Bang Ambon. Oh, Bang Ambon. Walaupun bukan orang Ambon. Iya, bukan. Gitu, seperti itu. Jadi ya itu sebetulnya kita hanya menjalankan saja seperti itu. Sebenarnya maunya ini berdua. Oh gitu. Harus yang baik-baik semua nih yang masuk sini itu. Saya sih menjalankan aja sama Pak Ketua. Gitu Mas informasinya. Ya, jadi buat teman-teman yang ingin menjadi anggota Speed gitu kan. Tadi itu harus satu memang benar-benar mempunyai alat ya, baik dari mulai audio, visual maupun panggung, tenda dan sebagainya gitu kan. Karena akan ada screening ketat tuh dari para pengurus nih ya kan, nggak main-main itu. Kalau udah menjadi anggota Speed berarti memang benar-benar udah terverifikasi dengan baik oleh tim gitu kan. Terus gini Mas, kita juga kasih ada kartu anggota juga yang bisa dipakai etol. Wah ini nih kemajuan berarti udah mengikuti teknologi berarti. Iya dong. Nah, nanti ada stiker juga. Stiker kita kasih buat mobil produksinya beliau. Ada kawas. Kenapa? Stiker tuh ini masih anggota. Kan kita di lapangan di Medan kita nggak tahu Mas. Ya Ada teman-teman apa. kru ya, terutama teman-teman kru Kru-kru, nih. Krunya tentunya siapa ada nih, krunya apa. siapa gitu kan. Ya karena semua di Speed ini dari bidang hukumnya juga sudah kita sudah kita kuatkan juga, sudah kita adain juga. Takutnya ada apa-apa. Iya, iya. Kalau kita akan bantu anggota kita yang benar. Kita bantu sekuat tenaga. Tapi kalau memang salah ya kita bilang salah. Siap, Nah, siap. itu di situ ada konsekuensi, ada ADRT-nya. Bahkan bisa dikeluarin dari Speed. Ada reward and punishment lah. gitu Iya, kan. ada punishment itu intinya. Itu mintanya pendiri. Wes, mantap berarti pendiri udah memikirkan sedemikian Udah. jauh begitu ya. Saya tinggal bikin aja gitu, semua dari beliau. Pak Haji Alik yang ngasih masukan juga seperti itu gitu. Oke, lalu kalau keanggotaan untuk menjadi anggota SPED gitu kan. Misalkan kita kayak saya lah, kita punya audio visual dan produksian lah gitu ya. Lalu kita kepingin menjadi anggota SPED atau kita udah jadi anggota SPED. Ada nggak sih biaya yang harus kita keluarkan seperti iuran? Kalau di organisasi lain kan ada nih, setahun kita iurannya segini gitu kan. Kalau kira-kira di SPED ada nggak seperti itu? Kalau di Speed itu, nanti kan kita baru nih kan, baru legal. Rencananya setelah sudah dibuka keran nih, kita memang sudah ada rencana program. Kita ingin undang anggota semua, pertemuan akbar. Wes, Iya. mantap. Kalau bisa kita buat di alun-alun 7 panggung Rijing Wih, gitu. siap berangkat pokoknya gitu. Pokoknya dari Matawa kirim sound. Siap. Iya. Tinggal ngomong mau gawe mau berapa 40.000 mau 60.000. Iya. Jadi rencananya itu kita mau sosialisasi dulu, yang event kita memang ada, kita buat ketetapannya ada formulir juga, siap kita serahkan ada ART ini loh, seperti ini. Jadi nanti dapat kaos, Speed, ada stiker 5, ada kita kasih kartu anggota, mengambil nomor KTP belakang, nomor anggotanya. Oke, jadi masing-masing ID-nya diambil dari nomor KTP kita sendiri, Iya, seperti 3 itu. digit di belakang. 3 digit di belakang, agar kita punya database, kalau ada apa-apa ini anggota kita bukan. Nah selain itu rencana iurannya pasti ada, cuman tapi ini kayaknya bukan masalah lari ke materi ya. Jadi iurannya ini hanya sebagai mengikat Mas. Tapi belum diputuskan nilainya Belum berapa. diputuskan, karena ini kan masih, karena kalau kita mau bertemu banyak kan belum boleh. Ini masih Mudah-mudahan sosial. segera lah gitu ya. Segera amin. Kita udah kangen gotong-gotong son ya, Haji Mewe. Iya, iya. Kita udah kangen gotong-gotong son sama manasin truk nih gitu nih.
Jadi itu memang sudah dibuat program tapi kita belum putuskan Mas. Oke, Gitu intinya. oke berarti buat teman-teman anggota ASPED kita tunggu keputusannya karena organisasi tentu butuh biaya ya dalam arti Betul. nggak mungkin juga sebagai anggota kita tidak memberikan kontribusi karena kontribusi anggota itu ya tadi mungkin seperti membayar iuran gitu kan taat sama ADART gitu kan saya rasa sudah hebat nih kepemikirannya sudah dari mulai kartu sudah dipikirkan dari mulai stiker sudah dipikirkan dari mulai kaos sudah dipikirkan bahkan kartunya bisa buat etol kan hebat itu ya Kan kan? kita melindungi anggota di bidang hukum. Ya berarti kan nanti ada seperti pendampingan. Pendampingan, kalau ada kayak apa. misalkan biasanya sih kalau di titik kita kan biasanya butuh legalitas itu kayak perjanjian. Iya, kan betul. Gitu. Perjanjian dengan user kayak IO, kayak siapa gitu kan. Nah itu lebih baik. Karena banyak juga job-job yang terus terang kayak kita juga masih sering ya dapatin job yang tanpa ada agreement. Nah itu kadang-kadang pas di titik tertentu ada kesulitan tuh saat kita menagih ya. Gitu kan. Nah, disiapin itu. Nah itu, Iya, itu penting itu karena ke depan saya rasa agreement itu penting. Sebelum kita melakukan eksekusi atau pengiriman barang, sebaiknya agreement sudah ditandatangan dulu. Iya. Setelah ditandatangan baru, oh ya sesuai dengan apa yang ada di agreement itulah kita Iya, lakukan. karena di adendumnya itu sangat penting Mas. Siap. Itu berhubungan dengan semua perut itu. Iya karena kan kita kan biasanya kan gitu cuma oh job dari mana lempar sana, oh, minta sini, udah kan gitu aja kan. Terus juga kan kadang-kadang suka ada miss masalah spek juga Mas. Nah itu udah itu penting itu. biasanya diproduksi begitu tuh. Makanya kita dengan adanya speed ini yang dari anggota kita apabila ada permintaan lewat speed kita jaga itu. Siap. Kita bisa menspesifikasikan oh ini pakai ini speednya ini speknya ini. Dan kita juga punya tim lapangan. Humas kita tuh di lapangan bergerak. Wis mantap. Jadi memang ya seperti itu karena jangan sampai yang Kota Depok yang kita cintai ini namanya agak kurang baik gara-gara takutnya ada miskomunikasi Mas, itu aja. Oke kalau Mas Yusuf masih bawa nggak sih itu visi misinya SPED? Masih di mana ya? Kayaknya ketinggalan nih. Oke kalau memang masih ada bisa coba dibacakan siapa tahu dibacakan ulang ya untuk yang visi misi itu penting karena visi misi itu penting. Saya tadi belum persiapan. Oke nggak apa-apa nanti kita skip dulu nanti Mas Yusuf coba sambil menunggu Mas Yusuf cari-cari visi misi. Sudah ada nih. Oh udah ada monggo. Jadi coba disampaikan kembali visi misinya SPED itu apa gitu Mas? Bapak pendiri, Bapak pembina, mohon izin. Siap, siap. Gitu. Jadi visinya itu mempersatukan seluruh pekerja event dan seni musik yang ada di Kota Depok. Khususnya Kota Depok Khususnya, skupnya gitu ya. skupnya. Membentuk suatu wadah bagi rental sound system, genset, lighting, panggung, alat-alat pesta, dan yang masih berkaitan dengan peran seni musik dan sarana event. Gitu, baik apapun. Nah, Pokoknya mencakup semua produksian. semua lah. produksi. Ketiga, Silaturahim adalah kunci pintu rezeki yang berkah dunia akhirat. Amin. Amin. Tuh. Dan yang keempat nih Mas, non politik, non pornografi dan non kekerasan, saling menjaga nama baik Speed. Wis itu tuh, penting itu non politik. Itu. Kadang-kadang kan memang kita orang produsen dipakai berpolitik biasanya kan dulu kan itu. Apalagi lo pas masa kampanye. Itu. Nah misinya, selain visi kita punya misi Mas. Siap. Ya. Misinya Speed itu memperbanyak teman seprofesi yang berkaitan dengan event dan seni, musik, hiburan agar saling mengenal antara satu sama lainnya. Siap. Itu misinya ya kan. Terus menjalin hubungan kekeluargaan dengan lebih erat sesama pekerja event dan seni musik. Di sini saya jabarkan dari para pendiri pembina. Rencananya kan kita mau ada pertemuan nih. Iya kayaknya di grup itu gue liat tanggal 16 atau kapan itu. Ya, jadi nanti ke depannya 6 pertemuan per 2 minggu ataukah per sebulan dikocok tuh. Jadi dari rumah ke rumah. Tapi dengan syarat
harus membawa istri masing-masing agar saling mengenal karena di sini silaturahim gitu. Kalau ada 2 pos gimana? Waduh. Itu pertanyaan yang berbahaya. Pak Haji seling. Oh gitu ya, selang-seling ya. Boleh, cakep. Iya jadi ke situ larinya. Gitu kira-kira. Jadi itu dan terusnya yang ketiga menjadi wadah yang diakui oleh pemerintah Kota Depok dan dapat menjunjung mata saya geburuk nih. dan dapat menunjangkan kegiatan-kegiatan event kepemerintahan yang berkaitan dengan peran seni musik dari tingkat pemerintah Kota Depok sampai tingkat pemerintah kita pusat itu. Ya kan? Keempat, menjadi sarana untuk menampung aspirasi masukan-masukan yang baik antara sesama pekerja event dan seni musik. Kalau dengan adanya wadah ini, ada anggota, ada usulan apa yang baik, di situ bisa kita kaji. Jadi kita musyawarahkan bersama gimana baiknya. Demokratis. Ada usulan apa, dirembuk bareng gitu kan. Apakah harga sound kemurahan ya, Pak? Apa kemahalan? Gitu. Kan banyak di situ. Nah, terusnya keenam nih, memiliki produk koperasi kegiatan. Memiliki produk program koperasi kesejahteraan untuk menunjang kebutuhan ekonomi para pekerja event dan seni musik yang memiliki manajemen tersendiri. Nah itu kalau koperasi saya rasa bagus ya. Karena kebetulan saya punya junior yang bekerja di Departemen Koperasi. Nanti mungkin kalau memang kepingin mendapatkan kemudahan ya atau juga petunjuk bagaimana sih mendirikan koperasi primer atau sekunder dan sebagainya, nanti bisa saya coba approach-kan kepada teman saya itu gitu. Dan terus merujuk dari kegiatan SPID. Dari kegiatan SPID di sini kita juga ada namanya bakti sosial, Mas. Baksos. Ya. Tapi kan itu saran dari pendiri-pendiri. Selama ini kan mungkin orang-orang event tahunya di hiburan aja ya. Cari rezekinya. Makanya mungkin kalau mudah-mudahan berkah nih rezekinya lancar, Amin. kerannya dibuka. Karena ada wadah SPID, kita bisa menyisihkan nih Rezeki gitu ya. rezekinya, ada wadah yang jelas, kita salurkan kemana, jadi dunianya dapat, akhiratnya dapat. Amin. Gitu. Dari Pak Haji Mawi, Pak Haji Dadang, Pak Haji Alik, Pak Haji Rahmat, Bu Ada juga menyarankan seperti itu. Iya mantap lah itu. Gitu intinya, jadi enak lah. Gitu. Jadi Speed tidak hanya berbicara tentang duniawi gitu kan. Iya. Wes, itu mantap tuh. Berarti nanti harus ada pengajian. Salah. Memang kita selama puasa diceramain mulu nih. Oh gitu. Iya, sama yang tua-tua. Gitu. Iya, jadi tadi ya teman-teman gitu. Ada latar belakangnya, ada para pendirinya, ada pembinanya, ada sekjennya. SPED sudah legal. Nanti ke depan akan ada informasi kepada anggotanya, apakah ada iuran keanggotaan, terus kegiatannya ada baksos dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau kegiatan yang paling dekat itu menurut dari grup ini adalah silaturahim pada hari Selasa tanggal 16 Juni. Ya, Nah, tanggal 16 Juni. Kira-kira tanggal 16 Juni itu akan yang dibahas apa? Monggo, siapa yang mau mewakili? Tetap sekjen. Oh, tetap sekjen. Kok sekjen? Jadi Oke. gini, intinya kan halal bihalal. Karena kenapa sih kita bikin tanggal 16? Karena kita mengikuti anjuran dari pemerintah Kota Depok. Kan kalau nggak salah dibukanya tanggal 12 ya. Selesai PSBB, PSBB. 12 sehingga acaranya 16. 16. Dan itu pun kita masih mengikuti program, kita masih menggunakan masker, masih kita siapkan, tetap kita jalankan. Kebetulan nanti itu acaranya di daerah komplek Perumahan Sawang Permai, masuknya di rumah Bapak Haji Rahmat Buhada. Pak Toge itu beliau memang bapaknya panggung juga tuh, mbah panggung juga beliau. Gitu. Di situ. Dan nanti program acaranya tuh silaturahim. Saling mengenal. Karena di Speed ini karena adanya dampak Covid ini kan belum pernah ketemu muka semua. Iya, saya juga belum ketemu semua gitu kan. Nanti di situ ketemu masing-masing dari mana silaturahim, memperkenalkan diri, nanti ada diatur ada moderatornya lah, MC-nya. Bapak Rudi di situ. Nanti saling mengenal satu sama lain. Nah, setelah itu silaturahim dulu.
nanti dari silaturahim akan membuahkan hasil yang bagus begitu. Karena baru nih kalau memang terbuka baru ketemu dulu nih Mas. Iya, awal perdana Awal. gitu ya. Nah, dan kita di situ akan lagi mengkuatkan visi dan misinya seperti ini. Karena kan kalau dari by WA, by phone kan kurang jelas. Mungkin dengan kita bertemu muka, ini speed apa sih mau ngapain? Di situ akan kita paparkan. Dijelaskan detailnya, Jelaskan. gitu. Di situ kita membuka inputan semua dari anggota. Silakan kita tampung. Ada masukan semua. Nah, di situ nanti akan mulailah tuh rencana kerja kita berjalan kalau itu kita dapat. Karena kalau seumpama kita tidak mengikuti anggota kan kita bukan organisasi. Kita menjalankan kan apa yang anggota mau. Yang baik tapi kita kesaring. Ya berarti tanggal 16 besok hearing lah, mendengarkan dulu ya, Ya, kan? Mendengarkan dulu dari aspirasi dari anggota. Ya, gitu. betul. Nanti putusnya seperti apa, tentu pengurus akan lebih intens ketemu untuk membahas itu kan. Iya betul. Dan jangan lupa ada hiburannya Mas. Wah itu tuh hiburan, penting itu hiburan kayaknya. Itu udah haus udah haus hiburan kan. Kita butuh hiburan gitu tuh. Kalau bisa bawa istri Mas. Oke. Biar saling mengenal. Karena di grup WA istri-istri ini sudah makin cepat Mas. Ada juga. Ada. Jadi mungkin cepatnya mungkin untuk ngawasi kali. Nih laki kita ngejob kemana, sama siapa gitu. Wah, kacau nih judulnya lagi. langsung ituan mereka. Nggak bisa bohong. Kita udah nggak bisa belok kanan belok kiri pagi. Kacau nih judulnya. Gitu intinya. Oke, jadi buat teman-teman ya, khususnya anggota SPED, mudah-mudahan bisa meluangkan waktu karena ini adalah pertemuan perdana dan penting begitu ya. Penting banget. Penting untuk saling mengenal, saling bertemu, memberikan masukan, memberikan aspirasi sehingga dari teman-teman pengurus bisa memberikan conclusionnya atau oh ini ternyata kesimpulannya dari masukan si anggota-anggota adalah begini gitu Iya kan. betul itu intinya. Wah, jadi jangan sampai nggak datang. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa datang. Nah, kalau untuk ngumpul-ngumpul sendiri itu ada biayanya nggak? Jadi kalau ngumpul-ngumpul besok nih, Iya. sebetulnya dari pengurus sih sudah dengan sukarela sudah ada biaya pengurus. Cuma kita nggak bisa sebutkan berapa. Jadi biayanya sukarela lah gitu ya. Kalau dari pengurus diwajibin. Dan wajib semua sudah oke semua. Tapi kalau untuk anggota, monggo silakan. Nomor rekeningnya sudah ada. Kalau mau membantu silakan. Tapi kalau tidak datang juga nggak masalah. Jangan karena itu. Yang penting kita butuh silaturahimnya. Siap. Kalau kayak Mas Matoa, ya alhamdulillah banget. Memang lagi ditunggu. Siap. Tuh, inget catat tuh teman-teman anggota. Mas Tris. Jadi jangan lupa tuh dibaca di grupnya terus transfer. Sebetulnya nggak ke situ Mas arahnya. Iya, iya, iya. Hanya sebagai ini aja kalau mau berpartisipasi tidak diwajibkan sama sekali tidak seperti itu. Intinya Wah silaturahim. hebat nih Speed. Tinggal datang semuanya udah disiapin dari makanan sampai hiburan. Luar biasa saya rasa kan. Ya minimal kita kasih kontribusi, kita mau makan berapa nasi bok itu dihitung aja. Insya Allah Oke, selanjutnya nih kita akan coba tanya kepada pendiri dan pembina nih. Harapan-harapan pendiri terhadap SPED, terhadap anggota, terhadap pemerintah gitu kan ya. Atas kegiatan kita dalam arti yang seputaran dunia seni dan hiburan gitu kan ya. Boleh diberikan masukannya, harapan para pendiri kepada tadi anggota, terus teman-teman vendor, terus teman-teman musisi, terus mungkin kepada user ya, user kita nanti gitu kan. Terus pada pemerintah jangan lupa juga harus punya harapan kita. Monggo Bang Haji Mawi. Oh, oke. Wakirin lagi. Sepah Pak Jali. Ya, kalau mengenai harapan, ya kita pengen belikan yang terbaik lah. Intinya untuk para anggota. Makanya ketika nanti ada pertemuan silaturahim tanggal 16 ini ya kita akan siap menerima input-input dari para anggota agar bagaimana kita bisa bekerja dengan layak dan tidak pilih kasih, boleh dikatakan seperti itu. Ya tujuan ke depan yang lebih baik ya pertama yaitu yang kedua ya kita sebagai pengurus boleh dikatakan ya kita harus siap dikoreksi. Oke.
Wah ini Intinya- bagus nih. Jadi ada keterbukaan. Keterbukaan. Hebat, hebat, hebat. Nah, karena memang harus transparansinya harus ada. Terus juga seperti kayak job-job yang ada gitu loh kan. Jadi nominalnya ya mereka juga harus memberikan pertama berapa dan berapanya, nanti mungkin pihak pengurus mungkin di situ akan diterapkan seperti apa, saya juga nggak tahu. Patokan lah, patokan. Patokannya gitu loh, agar tidak ada kecemburuan sosial. Karena kalau udah timbul itu ini bahaya, buat Speed bahaya. Makanya kita pingin memberikan yang terbaik untuk para anggota, menerima segala input-input yang ada, begitu Mas. Oke, itu baik ya. Dalam arti memang biasanya kendalanya gini, udah jadi anggota sebuah organisasi, ternyata harganya berbeda-beda, nanti ujung-ujungnya main belakang gitu kan. Akhirnya ada nggak puas dengan pengurus, akhirnya lari gitu kan, bikin organisasi lain. betul. Ya dari zaman dulu emang begitu, Ji. Ya gimana gitu. Tapi saya rasa dengan keterbukaan akan menjadi cepat maju ya. Dalam Amin, arti amin, kita solid, maju dalam arti. Yang penting itu tadi, keterbukaan. Jangan sampai nggak ada yang terbuka. Betul. Anggota sendiri juga menyampaikan, pengurus juga bisa memberikan wadah. Jadi ditampung aspirasinya, terus dieksekusi. Saya rasa itu jalan yang terbaik ya. Mungkin Pak Haji Dadang? Tadi Pak Haji Dadang, harapannya SPED terhadap anggota, klien, juga pemerintah gitu. Harapan saya tetap jaga silaturahmi, itu yang terutama ya, kompak, saling terbuka lah gitu. Kalau memang ada keluhan-keluhan ya silakan disampaikan ke pengurus begitu. Begitu aja Mas. Berarti kalau ada keluhan silakan hubungin dokter gitu ya. Enggak, begini Mas, seperti gini. Ada apa namanya? Ada seperti nggak beres urusannya gitu. Dinamika dalam kehidupan event itu kan. Nggak dibayar atau apa. Iya kan ada dinamikanya gitu kan. Iya. Polos aja Mas. Ya. Iya nggak apa-apa, monggo silakan. Iya. Ya, boleh ngadu sama pengurus. Dibayar tapi baru 50% misalkan gitu kan. Nah insya Allah pengurus akan ya pengucup. Ya, kita melihat dari sisi perjanjiannya dulu seperti apa, ataukah salah di anggota ataukah di mana, karena kita juga dari Speed kalau memang anggota kita salah ya kita kasih punishment, kita salahkan, kita keluarin gitu, jangan sampai membuat nama Speed ini atau nama Depok tercemar, Menjadi kurang baik. kurang baik gitu, intinya seperti itu Pak. Mungkin harus dibina dulu sebelum dikeluarkan. Harus Mas, harus. Jadi eksekusinya dibina dulu. Makanya ditata kan dulu. screeningnya agak ketat. Ya. Bus itu tuh luar biasa. Screeningnya udah berlapis-lapis itu jadi anggota. Terutama di akhir itu di pengawas, screening anggota Mas, Oh, di Bapak Ambon yang Dian Alamanda itu. Oke. Jadi kita punya pengawas ibaratnya apa internal auditnya beliau lah. Begitu ya. Approve apa enggak approve begitu ya. Approve-nya beliau lah. Gitu seperti itu. Oke, berarti secara legalitas sudah clear and clean per hari ini. Pendirinya sudah memberikan waktu tenaga pikiran untuk mencurahkan semuanya gitu, termasuk Pak Pembinanya. Lalu dari sisi pemerintah Kota Depok dukungannya bagaimana? Alhamdulillah 100%. Beliau sangat apresiasi. Karena sebelum kita mendirikan ini kita sempat silaturahim sowan aja ke beliau menginformasikan ya baguslah kalau gitu, jadi anak-anak putra daerah nih ada maju gitu, ada perkumpulan yang baik gitu kan. Jadi kenapa kalau memang di Depok ada ya kan bisa menunjang kegiatan di pemerintah Kota Depok seperti itu daripada pakai mana-mana, dan yang baik, dan bisa nanti beliau juga kasih network kalau memang ini bagus, pekerjaannya bagus, kenapa tidak bisa saya bantu arahkan ke yang Pemkot lain ini loh, pakai ini kalau seandainya Direferensikan butuh. lah. Referensikan. Dia sangat mendukung positif seperti itu. Oke, mungkin udah sesi kita sudah mau akhir. Jadi kita tanya lagi nih kepada teman-teman pendiri, pembina dan pengurusnya. Ini sementara SPED ini sementara hanya ada di Depok atau skupnya memang ruang lingkupnya baru ada di Depok.
kira-kira akan dibuka nggak untuk memperluas cakupan area, misalkan kayak orang Bogor ikut, orang Tangerang ikut, orang Bekasi ikut gitu. Misalkan gitu contohnya contoh. Apa kira-kira akan dibuka seperti itu atau hanya memang eksklusif untuk Depok saja gitu. Pak Mawi silakan jawab pendiri kita. Monggo senior. Ada kemungkinan bisa meluas Mas. Jangan sampai untuk di Depok aja gitu. Jadi memberikan peluang lah untuk Iya. teman-teman lain ya. Kalau legalitasnya sudah rapi Oh siap. gitu Mas. Jadi sementara hanya untuk skupnya Depok dulu. Nanti kalau Depok memang ada dulu. kemungkinan maju Iya. boleh di skup daerah lain ya. Bisa. Depok mempelopori lah gitu. Jadi pionirnya atau Pionirnya. pelopornya adalah dari teman-teman Depok gitu ya. Oke, mungkin di sesi terakhir acara ini kita akan nanti coba tanya ya kesan dan pesan dari masing-masing pendiri ini. Tapi sebelumnya akan kita sampaikan bahwasanya kita harus berbangga. Kita udah punya SPED di Depok yang sudah punya legalitas dengan pendiri dan pembinanya juga pengurusnya yang terbuka, mereka open minded, mereka berani menerima aspirasi terbuka gitu kan. Sehingga saya rasa teman-teman anggota harus percaya diri untuk menyampaikan aspirasinya. Jangan berkeluh kesah di belakang. Nanti kan gak enak kan, betul sekali, betul. gerutu-gerutu di belakang, pengurus begini, pengurus begitu. Tapi ya namanya resiko pengurus emang begitu. Gitu. Emang begitu. Tapi saya rasa pengurus-pengurus dan pembina dan pendiri ini mempunyai keterbukaan hati lah, mempunyai kelapangan hati. Karena dari cita-citanya, dari mulai eksekusinya mereka sudah luar biasa. Sehingga kita sebagai anggota kita harus mendukung beliau-beliau ini supaya bisa menjadi asosiasi yang baik, menjadi wadah yang baik, sehingga kita juga bisa maju bareng-bareng. Apalagi tadi ya ada standarisasi, ada pengelompokan, ada pendampingan terhadap penyelesaian kasus, ya, itu luar biasa saya rasa. Oke, mungkin begitu ya teman-teman sesi ngobrol ngalor ngidul hari ini. Sebelum kita akhiri, kita akan coba minta para pendiri, pembina dan pengurus menyampaikan pesan satu persatu. Monggo, dimulai mungkin dari Bang Haji Mawi, pesan dan kesan. Pesan saya untuk anggota aja Mas. Monggo. Supaya bisa itu Mas. Untuk anggota agar kompak aja gitu Mas. Di dalam keanggotaannya. Sementara ini kan belum begitu aktif gitu ya. Maksudnya untuk di grup WA gitu. Gitu Mas. Oke, jadi tadi ya pesannya dari senior kita Bang Haji Mawi, buat teman-teman anggota harus kompak. Tapi ya saya sendiri mohon maaf kalau di grup kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak gitu kan. Karena kan udah banyak grup gitu kan. Kadang kita pusing udah 100 lebih isinya WhatsApp-nya. Apa tadi yang kita kan udah ketinggalan ya. Apa yang dibahas itu kita ketinggalan. Oke, tapi ya mudah-mudahan pendiri ini legowo. Kita nggak terlalu aktif di grup tapi ya mudah-mudahan masih belum dikategorikan yang pembangkang gitu kan. Oke, selanjutnya kita akan tanya ke Haji Dadang. Pesan dan kesan beliau apa nih khususnya kepada teman-teman anggota ya. Pesan untuk anggota selalu kompak. Tetap kalau ada apa-apa ngomong sama pengurus. Nah, Gitu aja. Jangan diem-diem. jangan diem-diem baik. Diem-diem baik. Kalau orang sini bilang gitu. Ya. Yang penting silaturahim. Gitu aja Mas. Siap. Nah, itu teman-teman anggota coba didengarkan tuh dari mulai Bang Haji Mawi dan Pak Haji Dadang, sarannya adalah terbuka ya kan, berkeluh kesah silakan monggo. Bebas, jangan diem-diem baik gitu kan. Oke, mungkin sekarang kita akan tanya ke pembinanya Pak Haji Alik. Monggo Pak Haji Alik. Kalau saya ini pertama jangan sampai putus silaturahim. Yang utama itu. Yang utama itu karena di sini silaturahim ini banyak unek-unek mungkin yang bawa dari rumah atau bagaimana, ini bisa kita keluarkan ketika nanti kayak ada pertemuan apa gitu-gitu, di situ kita bisa menampung semuanya untuk unek-unek yang ada gitu loh. Ya ini kan belum berjalan, tapi kita butuhkan juga input-input
harus bagaimana dan bagaimana untuk speed itu sendiri agar kita bisa memawas diri jauh ke depan lebih baik. Siap, mantap gitu ya. Teman-teman anggota dengarkan itu pesan dan kesan dari pendiri dan pembinanya. Mungkin dari Sekjen akan menambahi kesan dan pesannya. Kalau saya hanya menjalankan amanat dari pembina dan pendiri Mas. Yang terbaik gitu intinya. Yang penting anggota mohon kalau ada undangan, ada kegiatan. Ya kalau bisa disempatkan waktu datang. Kalau nggak loading hadir gitu ya. Iya. Kalau Masalahnya kan tadi kalau kebentur loading itu masalah itu kan. tapi di speed tidak ada alasan. Oh, karena, gitu ya? karena gini, istrinya dilibatkan. Oh gitu. Jadi bisa diwakili diwakilkan oleh istri. pos Karena 1 apa pos 2 tadi tuh? Hati Mas. soalnya yang mimpin langsung itu Bunda Haja Yunita Ababil, istri dari Pak Haji Alik dan itu Pak Haji Mawi, Pak Haji Dadang gitu. Seperti itu intinya. Oke itu jadi teman-teman anggota nggak ada istilahnya beralasan karena loading ternyata. Jadi kalaupun kita lagi loading ternyata pos 1 pos 2 kita suruh berangkat. Ya. Itu sampai di tempat mah Waduh. jauh-jauhan aja gitu kan ya. Ya, mungkin cukup ya sesi kita ngobrol ngalor ngidul di hari ini. Terima kasih buat pendiri Speed Bapak Haji Mawi yang mempunyai Mawison, Pak Haji Dadang sebagai senior kita, Pak Pembina Haji Alik Ababil, Pak Sekjen dari Speed Mas Yusuf. Ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi berkah buat kita semua. Amin. Berkah buat anggota SPED dan mudah-mudahan tanggal 16 nanti kita lancar untuk bisa bertemu silaturahim dan membahas next ya apa ini ke depan tentang SPED. Oke, teman-teman viewers. Itu tadi perbincangan kita dengan pendiri, pembina dan pengurus SPED. Apabila teman-teman ingin mengetahui tentang SPED nanti bisa coba komen di chatnya YouTube ataupun Facebook. Nanti kita akan coba kasih tahu apa itu SPED, bagaimana untuk menjadi anggota SPED dan sebagainya ya. Oke, akan kita akhiri sesi malam ini. Terima kasih yang sudah menonton. Nanti habis sesi ini tetap masih mungkin akan ada diisi beberapa lagu-lagu oleh Iman dan Putri. Selamat malam.